Ya, Muslim Bang. Assalamualaikum. Bang, nggak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada non-Muslim. Boleh lah. Gimana? Boleh kalau menurut agama saya boleh. Oh, boleh. Oke, sebentar ya Bang ya. Anda ini kan Islam, tapi disayangkan Anda tidak mengerti agama Islam. Teman-teman jangan bosan-bosan ya mengajar orang Islam ya. Jangan bosan-bosan kita. Oke, tadi Anda bilang, sabar Bang. Tadi Anda bilang boleh mengucapkan salam kepada non-Muslim, betul? Boleh, kepada kambing juga boleh mengucapkan salam. Boleh. Oke, baik ya. Saya tunjukkan ya Bang ya, ajaran Muhammad ya, supaya Anda mengerti ajaran agama Islam. Saya tahu Anda masih Islam itu karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran Islam, agama Islam, pastilah Anda akan meninggalkannya dengan segera. Baik. Coba Bang, baca dulu ini Bang. Sebentar Bang, baca dulu ini. Ngebrur Bang, nggak kelihatan ngebrur. Oke, sebentar. Sabar ya. Kita benarkan dulu. Oke, kelihatan sekarang? Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi. Abang Yahudi bukan? Dan Nasrani. Betul. Ya, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan maka persempitlah jalan mereka. Muslim. Nah, sekarang gimana? Masih mau mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Nah. Bang, menurut ajaran agama Islam tadi Anda bilang kepada kambing pun nggak apa-apa, betul? Ya. Sementara menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan, Bang? Harus mengucapkan salam, Bang. Buset. Pantesan Anda ini masih jadi orang Islam. Islam itu untuk gimana, Bang? Menurut Muhammad, kalau Anda ketemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, Anda itu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Sekarang kan bukan zamannya lagi, Bang. Bukan zamannya lagi. Toleransi. Berarti ajaran Muhammad tidak pantas lagi untuk ditiru. Dipakai. Ibaratnya kalau dipakai ya harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih, kunaon sih, aduh. Itu maksudnya sunnah, Bang. Mau dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu dengan muslim, non-muslim boleh mengucapkan salam. Mau mengucapkan salam boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Berarti ajaran Muhammad tidak perlu dilaksanakan, betul? Bukan tidak perlu dilaksanakan. Ini gimana sih, Bang? Kalau kata Muhammad, boleh nggak berteman dengan orang-orang non-muslim? Boleh. Boleh. Baik, kita tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Hadisnya, nih. Aduh, gimana sih? Aduh. Saya tunjukkan dan tolong nanti Anda baca ya. Nih. Saya akan tunjukkan. Abang coba masuk Islam dulu biar tahu. Nih. Lihat ya, saya bacakan. Saya balikan lagi kamera saya. Anda ini masih jadi orang Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Oke nih. Coba. Ngebrur, Bang, ngebrur. Oke, ini sudah nih. Ya, dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, apa katanya? Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Terus? Dan jangan pula orang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Iya, ini ajaran Islam, Bang. Gimana Anda itu? Abang sebenarnya nggak tahu tentang. Kok nggak tahu gimana? Ini saya tunjukin dalil-dalilnya.
Menurut Muhammad, Anda itu kalau mau jadi pengikut Muhammad, jangan kamu berteman dengan orang yang non-muslim. Bahkan makananmu itu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, orang Hindu, tidak boleh memakan makananmu mereka karena mereka bukan orang yang bertakwa, betul? Itu masuknya sunnah, Bang. Waduh. Bukan masalah. Coba, kata janganlah ini perintah nggak ini? Janganlah kamu berteman, ini perintah nggak? Bukan perintah, itu hanya Bukan pemberitahuan. perintah katanya. Oh, berarti kalau jangan mencuri, berarti itu bukan perintah ya? Bukan, itu Bukan pemberitahuan. perintah. Pantes Anda masih jadi orang Islam. Bang, gini. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, apa kata Yesus, Bang? Ini ajaran Yesus, Bang. Ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Ya, gimana? Apa yang Yesus ajarkan? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu saja, lantas apa bedanya? Apa kelebihanmu? Bukankah mereka para penjahat-penjahat itu juga mereka saling mengasihi kepada sesamanya? Terus? Beda kan? Beda jauh. Kata Yesus, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda. Tetapi apa yang diajarkan Muhammad? Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Makananmu jangan dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Betul? Betul, itu menurut hadis, Bang. Iya, makanya saya bilang, Bang, beda jauh ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus. Jauh. Beda jauh lah, Bang. Iya, makanya kenapa Anda gini, Bang, saya mengundang Anda untuk mengikuti Yesus, Bang. Jangan ngikutin Muhammad. Betul? Coba yakinkan saya agar bisa menjadi pengikut Yesus. Apa tuh suatu keyakinannya, Bang? Begini, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar ya, Bang ya. Panjang lebar tadi kita bicara. Di hati nuranimu, kamu pasti mengiyakan. Masa sih makanan saya nggak boleh dimakan oleh orang lain? Masa hanya orang Muslim? Pelan-pelan, Bang. Apa kata Yesus, Bang? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa kelebihanmu? Jadi yang diajarkan oleh Yesus adalah supaya kita ini mengasihi bukan kepada hanya orang yang mengasihi kita saja. Yesus mengajarkan supaya apa? Supaya kejahatan itu dikalahkan oleh kebaikan. Ya, betul. Nah, dan hati nuranimu seia sekata pasti betul ini ajaran Yesus ini. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara Anda kenapa masih nekat ngikutin Muhammad yang ada di kuburan? Kenapa? Kalau Yesus kan digantung, Bang. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau ada orang Kristen, dia memiliki iman sampai sekarang Yesus meninggal di kuburan. Ya, sampai hari ini Yesus masih ada di kuburan menjadi mayat. Saya akan meninggalkan agama Kristen. Buat apa saya jadi orang Kristen, Bang? Buat apa? Untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa jadi kalau saya jadi pengikut Yesus? Kalau Yesus sampai sekarang masih ada di kuburan, saya nggak beda jauh dengan Anda. Tetapi ini, Bang, kekristenan, dengarkan, Bang, kekristenan, Yesus bangkit naik ke surga. Dan dia akan datang kembali. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam agama Islam pun Anda meyakini bahwasanya Isa akan datang kembali, betul? Betul, di hari akhir. Iya. Terus kenapa Anda malah mengikuti Muhammad yang ada dalam kubur? Mengikuti ajarannya, Bang, bukan mengikuti orangnya. Oke, sekarang saya tanya, apakah sosok Muhammad sekarang sudah berhenti jadi pemimpin orang Islam?
Dia pemimpin Bang, coba seluruh simak umat. pertanyaan saya ya. Apakah sampai hari ini Muhammad masih pemimpin orang Islam? Sudah enggak. Sudah Karena enggak dia udah lagi. apa? Berarti udah pensiun. Berarti udah pensiun Muhammad Udah jadi wafat. pemimpin orang Islam. Bukan pensiun, wafat karena dia udah meninggal, cuman ajaran dia itu masih Enggak, menyeluruh sekarang di begini. dunia. Muhammad masih pemimpin orang Islam enggak sampai sekarang? Masih jadi panutan orang Islam, Bang. Masih pemimpin orang Islam enggak? Masih jadi panutan orang Islam. Masih. Oke. Muhammad sudah meninggal, betul? Sudah. Berarti orang Islam dipimpin oleh orang mati, betul? Bukan begitu, Bang. Nah. Ini bagaimana ini logika Anda ini, Bang? Muhammad sampai sekarang masih menjadi pemimpin umat Islam, betul? Ya betul. Betul. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Berarti yang memimpin orang Islam adalah orang yang meninggal dalam kubur, betul? Ya, betul. Nah iya, makanya saya bilang, kenapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? Itu mah ajarannya tetap hidup, Bang. Orangnya meskipun sudah mati tapi ajarannya tetap Iya, hidup. artinya Anda dipimpin oleh orang meninggal dalam kubur, betul? Oke, saya sebagai orang Kristen, saya mengundang Anda untuk mengganti yang memimpinmu, yang menuntunmu, yang mengajarimu dari Muhammad menjadi Yesus. Ganti. Tapi saya ragu, Bang, ke Yesus, Bang. Ya karena Anda belum belajar. Kenapa Anda masih ragu? Karena Anda tidak mau melepaskan Muhammad. Sampai sekarang Anda tidak mau. Gini, Bang. Kenapa Anda tidak mau membuka jalan, membuka pikiran, membuka diri untuk menerima Yesus? Karena di hatimu masih bertahta seseorang yang bernama Muhammad. Enggak, kalau ada sesuatu yang bisa meyakinkan hati saya untuk pindah agama, saya pindah, Bang. Oke, sekarang saya tanya, siapakah yang bertahta, yang berdaulat, yang ada di hatimu, yang mengendalikan kamu? Siapa? Kalau hati nggak ada yang mengendalikan, Bang, tapi maksudnya harus ada sesuatu yang meyakinkan gitu. Gini, Anda pagi-pagi ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali, terus hembus-hembuskan, betul nggak? Itu ambil wudhu, cuci tangan. Ya, Anda melakukan itu, betul nggak? Melakukan, ada bacanya, Bang. Siapa yang bikin Anda supaya Anda berbuat seperti itu? Kenapa Anda kok begitu? Siapa yang mengendalikan Anda berbuat begitu? Itu ajaran Nabi Muhammad, Bang. Iya, Muhammad. Karena Muhammad lah makanya Anda jadi seperti itu. Tahu nggak Anda kata Muhammad? Sebentar, Pak, sebentar. Gini ya. Yesus tidak pernah mengajari orang ambil air, sedot air 3 kali ke hidung. Nggak ada Yesus ngajarin kayak begituan itu. Coba enggak sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Saya tanya dulu, itu manfaatnya apa sih kayak begitu-gitu? Manfaatnya apa? Menyucikan diri, Bang. Menyucikan diri. Mana dalilnya menyucikan diri? Menyucikan diri. Salah, Bang. Kata Muhammad, karena setan itu bermalam di hidungmu tadi malam. Betul? Nah, nggak tahu, Bang. Nah, saya nggak pernah baca. Oke lah, jangan banyak-banyak. Karena Anda banyak tidak tahunya, saya berpesan kepada Anda ini. Pesan. Kalau selama ini Anda beragama hanya ikut-ikutan, kalau selama ini Anda hanya ngikut-ngikut saja, Ustadz bilang begini, Anda ikut-ikutan, sekali ini tolong Anda cari tahu, Anda teliti, Anda pelajari. Ya. Coba, itu saja, jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang nanti tambah berat ya. Itu saja pesan saya. Nanti kalau Anda sudah mengetahui bahwa yang saya katakan itu semuanya benar, buka hatimu, buka pikiranmu untuk datang kepada Yesus ya. Seperti itu. Jangan banyak-banyak. Banyak-banyak pun nanti Anda makin berat nanti. Semua yang saya omongin
selama saya membuat live seperti ini, tidak ada yang tidak ada dalilnya. Semua ada dalilnya.